Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Heni Suryani SPDI dari SD Negeri 2 Rancah Kabupaten Ciamis, CGP angkatan 8. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan dapat membuat murid memahami dan menyadari arti disiplin positif berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, penghargaan, atau hukuman. Jadi, disiplin positif itu harus tumbuh dari kesadaran dari dalam diri sendiri. Dalam penerapan disiplin positif, terdapat nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita junjung dan kita jadikan pedoman dalam setiap perilaku manusia. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berikut adalah video penyebaran pemahaman kepada guru di SD Negeri 2 Rancah yang telah saya lakukan sebagai bukti berbagi praktik baik dari modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang juga saya hormati, terima kasih atas kesempatan dan partisipasi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk saya melakukan diseminasi dari tugas program guru penggerak, pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Nah, diseminasi ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang berjudul budaya positif, di mana budaya positif ini adalah sesuatu hal yang harus kita implementasikan di sekolah, baik itu di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, adapun tujuan diseminasi yang saya lakukan sekarang adalah yang pertama, berupaya agar virus budaya positif bisa tersebar dengan kesadaran intrinsik. Nah, apa sih kesadaran intrinsik itu? Kesadaran intrinsik itu adalah kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena paksaan orang lain atau bukan karena takut dihukum atau misalnya hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, jadi benar-benar sadar misalnya anak yang membuang sampah pada tempatnya itu bukan karena takut dihukum oleh ibu bapak gurunya, tapi dia menyadari dari dalam diri sendiri bahwa membuang sampah ke tempatnya itu adalah suatu keharusan untuk menjaga kebersihan. Nah, yang kedua adalah membiasakan diri berbagi praktik baik. Nah, diseminasi seperti ini bisa termasuk ke dalam praktik baik. Jadi praktik baik itu adalah berbagi sesuatu hal yang positif untuk bisa diimplementasikan dan disebarkan kepada rekan-rekan guru juga lingkungan kita. Nah, yang ketiga adalah mencapai satu pemahaman agar pembelajaran mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Pemahaman apa sih yang harus kita satukan sebagai rekan guru dalam suatu institusi sekolah? Nah, di sini pemahamannya adalah bahwa lingkungan sekolah harus menjadi lingkungan yang positif sehingga anak-anak merasa nyaman, aman, dan tentram untuk belajar di sekolah. Kenapa? Mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, anak-anak di sekolah ini belajar harus dengan selamat dan akhirnya mencapai kebahagiaan dirinya sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, diseminasi ini ada 7 hal yang akan saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, keyakinan kelas. 6, posisi kontrol. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, ini insya Allah akan memakan waktu 60 menit ke depan. Mohon
partisipasinya dari Bapak dan Ibu. Coba dari 7 hal ini kira-kira kita sebagai guru atau di kelas sudah melaksanakan yang mana nih? Bu Leli yang mana? Nomor 3, motivasi perilaku manusia. Bu Desi yang mana? Keyakinan kelas sudah? Baru tata tertib. Iya Bu ya, mungkin udah tahu segitiga restitusi? Belum. Jadi kita bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah paradigma belajar, perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma ini adalah pola pikir kita sebagai guru tentang belajar itu seperti apa gitu ya. Kalau dulu pemikiran kolot istilahnya ya, pemikiran kolot bahwa guru itu adalah orang yang satu-satunya orang yang bisa mentransfer ilmu, memberikan ilmu gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh guru harus dituruti dan anak itu harus selalu menurut apapun yang dikatakan oleh guru. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa belajar itu adalah guru dalam proses pembelajaran itu adalah sebagai penuntun, bukan penuntut. Beda ya Bu antara penuntun dan penuntut. Kalau penuntun seperti kita menjaga anak kecil yang sedang belajar berjalan. Nah, kita tuntun, dituyun. Jadi kita tidak tidak memberikan hal yang instan, tapi kita menuntun agar dia bisa berjalan, dia bisa berkembang, tapi dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, di sini ada perumpamaan, ada tumbuhan dan ada petani. Jadi di sini siswa diibaratkan sebagai tumbuh-tumbuhan dan kita guru adalah petani. Bagaimana caranya kita sebagai petani memelihara tanaman itu agar bisa menghasilkan, agar bisa berbuah dan juga agar bisa berguna, kita bisa manfaatkan gitu dan dia bisa tumbuh dengan subur. Nah, caranya tentu saja dengan memupuk, kemudian memberi air, membasmi hama, membasmi ulat-ulat yang mengganggu tanaman padi. Nah, itu juga kita sebagai guru yang harus kita lakukan kepada murid-murid. Misalnya kita lihat nih ada anak yang punya bakat kelas berapa? Mikaela teh, udah sih. Nah, Mikaela kan udah kelas 3 ya. Kita lihat dia punya bakat menyanyi. Nah, kita sebagai guru bertugas memupuk bakat itu dengan cara memberikan latihan, memberikan kesempatan agar dia bisa mengembangkan bakatnya. Siapa tahu nanti ke depan dia bisa menjadi perwakilan sekolah kita di tingkat kabupaten, bahkan mungkin di tingkat nasional. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin kita sudah tahu ya, mematuhi aturan. Positif adalah sesuatu yang baik. Lalu disiplin positif itu apa? Nah, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini muncul lagi kesadaran diri. Jadi bahwa apapun yang dilakukan, bentuk disiplin positif apapun yang dilakukan itu memang harus tumbuh dan keluar dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari arti disiplin positif itu sendiri berdasarkan motivasi internal. Nah, seperti tadi motivasi intrinsik ya, bukan karena paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Nah, tadi di sini ada disiplin positif itu yang pertama nilai-nilai kebajikan. Kita bahas di sini nilai-nilai kebajikan. Ada yang namanya nilai kebajikan universal. Kira-kira arti dari kebajikan universal itu apa, Bu? Jadi menyeluruh ya. Arti kebajikan itu diakui di seluruh dunia tanpa memandang suku, bangsa, agama ataupun latar belakang lainnya. Nah, nilai kebajikan itu kira-kira apa saja sih yang masuk ke nilai kebajikan?
Nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai positif, perilaku positif. Apa Bu? Bu Leli, apa Bu? Buang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya datang tepat waktu, itu masuknya ke disiplin positif yang mana? Atau misalnya ini tidak mencontek, itu masuk ke disiplin positifnya apa? Bertanggung jawab kah atau jujur kah? Jujur ya. Nah, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya hal-hal yang sudah kita ketahui bersama. Jujur, bertanggung jawab, disiplin waktu, ya. Kemudian apalagi? Gotong royong. Nah, hal-hal seperti itu namanya nilai kebajikan. Kenapa dikatakan universalnya? Nah, dikatakan universal karena nilai kebajikan ini di setiap negara, di agama apapun, di suku bangsa apapun, itu diakui bahwa hal seperti itu adalah nilai kebajikan. Misalnya di agama Islam, di agama Kristiani, di agama Buddha, membunuh itu kan tidak baik ya. Nah, itu sama saja gitu. Jadi tidak ada istilahnya di Papua mah membunuh itu udah biasa, hal yang biasa. Di Jawa mah membunuh adalah hal yang tidak boleh. Itu tidak seperti itu. Jadi itulah yang namanya kebajikan universal. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa nilai kebajikan universal itu yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi orang manapun, siapapun, agama apapun pasti akan sepakat bahwa jujur itu adalah hal yang baik, sopan santun adalah hal yang baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan universal ini merupakan payung besar dari sikap kita dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi kalau kita mau berperilaku, misalnya kita mau berhubungan dengan sesama rekan guru. Nah, hal yang harus menjadi fondasi adalah sopan santun, jujur, saling menghargai, saling menghormati. Nah, itu kan adalah beberapa nilai kebajikan universal yang harus kita pegang sebagai fondasi. Dan yang ketiga, nilai kebajikan ini juga merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kenapa sih jadi tujuan? Coba misalnya Pak Repki nih yang udah punya calon, pengen punya istrinya yang gimana Pak? Soleha. Nah, soleha. Apalagi? Baik, cantik. Baik, cantik ya nak, solehah, baik, itu kan nilai positif. Berarti itu jadi tujuan Pak Repki kan, nanti sebagai kepala keluarga membimbing istrinya menjadi istri yang solehah. Nah, itu nilai kebajikan yang kita jadikan tujuan. Kemudian motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Nah, perilaku, setiap anak yang berperilaku ataupun kita manusia dewasa itu pasti punya motivasi, punya alasan, latar belakang. Misalnya, tadi Bu Desi pengen bakso nih. Kenapa Bu Desi? Lapar. Nah, bener kan? Lapar. Terus misalnya Bu Iya mau ngasih anak-anak menyanyi karena biar anak-anaknya tenang di kelas ya. Nah, setiap anak pasti ada motivasinya, bahkan kita orang dewasa pun. Jadi kalau misalnya kita menemui anak yang perilakunya mohon maaf agak berbeda, misalnya ada siswa yang selalu cari perhatian atau ada siswa yang selalu kabur-kaburan dari kelas, kita harus tahu dulu, kita harus mengidentifikasi, mencari tahu motivasi apa sampai dia berperilaku seperti itu. Dan itu ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seseorang berperilaku yang katakanlah menyimpang, tidak pada normanya, tidak pada jalurnya, itu berarti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi dia mencari sendiri kebutuhan itu, pemenuhan kebutuhan itu. Nah, kita bahas
Ini adalah motivasi perilakunya. Yang pertama, motivasi seseorang berperilaku, bertingkah, berbuat sesuatu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering lihat kan anak-anak yang misalnya rambutnya gondrong atau misalnya apa Bu? Kukunya panjang. Nah, ketika ada Pak Repki lewat nih yang suka kedisiplinan, dia akan ngumpet. Terus misalnya menghindar ketika di geruan, dipanggil. Atau pagi-pagi Bu Iyah yang udah sidak kebersihan, manggil anak kelas 6, dia malah berlari. Nah, itu salah satu alasannya, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena dia tahu anak yang rambutnya gondrong, ketika dia dipanggil Pak Repki, dia pasti akan dikasih nasihat, dikasih wejangan, atau bahkan mungkin dicukuran Pak Repkinya. Nah, dia akan menghindari ketidaknyamanan itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya ibu bapak di rumah punya anak kecil, terus ibu bapak lagi masak, bapak lagi ngerokok misalnya. Nah, tiba-tiba rokoknya habis, atau ibu lagi masak, garamnya habis. Ibu nyuruhlah si anak, Neng, pangmeser ke uyah ci ke warung, pangmeser ke rokok ji bapak ke warung. Angsulna dipasihkan kanggo jajan. Nah, Bu Iyah nih kayak gitu. Dipasihkan kanggo jajan, wah semangat. Si anak pasti langsung berlari ke warung, memenuhi perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, yang harus kita pelajari, yang harus kita amati, si anak ini langsung berangkat ke warung karena memang dia menurut atau karena berburu imbalannya gitu ya, penghargaannya. Jadi ketika dia melihat orang tuanya kesusahan, nantinya ketika dia tidak mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri untuk membantu orang tuanya, dia akan cuek karena dia biasanya bersegera menolong karena mengharapkan imbalan. Jadi ketika ibu bapaknya tidak mengiming-imingi dengan uang jajan atau dengan imbalan apapun, dia akan cuek-cuek saja gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi perilaku adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku yang harus kita pegang ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang benar-benar motivasinya dari dalam diri sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang menaati peraturan. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi sebenarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang sudah kodrat gitu ya. Jadi setiap manusia kebutuhan dasarnya itu sama, terlepas dari kebutuhan mau shopping ya Bu, mau shopping, mau jajan, mau jalan-jalan, itu kebutuhan tambahan. Tapi ada kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya ini harus dipenuhi. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kelima kebutuhan dasar ini harus dipenuhi semuanya. Jadi setiap manusia harus terpenuhi kelima kebutuhan dasarnya ini. Nah, ketika salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dia akan berperilaku yang syukur-syukur masih di dalam jalur positif, tapi ketika dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya di jalur yang positif, dia akan berulah di luar jalur dan mencari membuat perilaku yang negatif. Misalnya ada anak yang di kelas tuh suka caper,
apa-apa laporan. Terus hal yang kita pikir tidak perlu ditanyakan gitu ya, namanya juga anak-anak, selalu ditanyakan. Kira-kira anak yang seperti itu kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhinya, Bu? Kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Jadi mungkin si anak di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang yang dia butuhkan, yang penuh. Bisa saja karena dia punya adik baru, kemudian bisa juga karena orang tuanya sibuk bekerja. Apalagi di lingkungan kita kan kebanyakan orang tuanya adalah pekerja, pedagang yang pergi dari pagi, pulang sore. Kadang anak-anak tidak diperhatikan. Hal itu bukan karena tidak ada, tapi memang tidak punya waktu saja untuk memperhatikan. Nah, makanya agar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar setiap anak, bisa mengetahui kebutuhan dasar anak-anak kita di kelas, hal yang penting dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Jadi di awal pembelajaran kita harus melakukan identifikasi. Kira-kira si anak ini butuh apa, perilakunya seperti apa, dan kita bisa kelompokkan anak yang kurang kasih sayang atau anak yang perlu diperhatikan kebutuhan bertahan hidupnya. Kadang ada anak yang mohon maaf ya, mencuri. Nah, ketika ditelusuri, anak ini memang kekurangan uang jajan dari orang tuanya karena faktor ekonomi. Nah, hal seperti itu kan anak jajan dengan uang hasil mengambil dari temannya adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, di luar anak yang memang punya penyakit klepto ya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita penuhi kebutuhannya, kita bimbing, kita tuntun anak itu agar dia kembali ke jalur positif untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, beralih ke keyakinan kelas. Untuk melakukan pembelajaran dengan budaya positif, jadi diulang lagi, budaya positif itu adalah budaya yang pokoknya di dalamnya tuh perilakunya positif, baik-baik semua gitu ya. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran, dan itu harus didukung juga dengan lingkungan. Jadi istilahnya ketika seorang manusia sudah mempunyai sifat positif, dia akan menimbulkan, mengeluarkan karakter yang positif. Jadi dari individu positif menghasilkan karakter individu yang positif. Kemudian ketika semua orang sudah positif, maka akan menciptakan budaya dan juga lingkungan yang positif. Nah, untuk menciptakan hal seperti itu, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan di kelas? Yang pertama adalah menyusun keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba kalau di kelas, ibu bapak ada tata tertib tidak? Ada ya. Itu masih digunakan atau tidak? Tata tertib masih. Ya. Nah, sekarang apalagi di kurikulum Merdeka, bahwa tata tertib itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi istilah tata tertib itu sudah tidak digunakan lagi. Kenapa tidak digunakan? Karena tata tertib itu berupa aturan. Dan aturan itu adalah hal yang hanya datang dari satu pihak. Sedangkan di sekolah, di kelas itu kita ada dua pihak kan, ada guru dan juga ada murid. Nah, jadi aturan itu harus dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jadi kita di kelas ini mau melakukan hal apa, mau bersikap seperti apa agar pembelajaran kita nih bisa menyenangkan dan dirasakan nyaman oleh semua pihak. Nah, di sini tata tertib itu harus kita rubah ke dalam keyakinan kelas atau bisa juga disebut kesepakatan kelas. Kenapa sih harus capek-capek dirubah jadi keyakinan kelas? Udah aja peraturan kelas gitu ya. Nah, jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini atau bisa juga kesepakatan kelas itu sama ya, akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas.
Keyakinan kelas dibuat dari hasil kesepakatan antara semua warga kelas. Jadi misalnya di kelas terjadi permasalahan, ada anak yang terlambat atau anak yang tangannya nakal, karena kita sudah punya aturan yang disepakati bersama. Nah, aturan ini kita sebutnya keyakinan, sekarang kesepakatan, maka tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa dipojokkan, karena apa yang kita jadikan fondasi pegangan itu adalah hasil kesepakatan bersama. Nah, terus gimana cara membuat keyakinan kelas ini? Kalau tata tertib itu kan kita sendiri sebagai guru yang bikin ya, dari hasil rapat kepala sekolah dengan dewan guru di awal tahun pelajaran. Kita susun tata tertib dan juga dimuat ke kurikulum ya, dokumen kurikulum. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat di kelas masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu berdiskusi dengan anak. Nah, itu tadi berarti mencari perhatian ya Bu. Ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, keyakinan kelas ini kita berdiskusi dulu dengan anak. Coba kalau misalnya kelas bawah kan mungkin akan sulit untuk diajak berdiskusi, tapi kita bisa menggunakan kata-kata atau kalimat yang seolah lagi ngobrol gitu sama mereka. Misalnya, coba anak-anak, kalau lagi belajar enaknya gimana nih? Sambil ngobrol atau sambil diam, memperhatikan dan tidak bersuara. Nah, anak-anak nanti kan akan bilang, nggak boleh berisik Bu, lagi belajar, gitu ya. Terus kita tanya lagi, kalau misalnya masuk sekolah itu, masuk kelas itu harus tepat waktu atau boleh terlambat ya? Harus tepat waktu Bu. Nah, kemudian setelah kita beberapa poin misalnya ditanyakan, hal-hal yang sudah kita sepakati itu kita tulis. Yang pertama tadi belajar tidak boleh berisik. Yang kedua masuk kelas tepat waktu, ya seperti itu. Nah, kita tulis. Setelah ditulis, kita rubah kalimat-kalimat yang masih ada kata negatifnya, kita rubah ke dalam kalimat positif. Kenapa dalam kalimat positif? Jadi dalam ilmu parenting kadang kita mendengar begini, kalau kita mau menyuruh anak atau mengajarkan anak, tidak boleh menggunakan kata jangan, karena yang akan terekam di memori anak adalah kata atau kalimat yang positif, sedangkan kalimat yang negatifnya akan menguap begitu saja. Contohnya, kita punya anak kecil, di meja ada air panas di gelas. Si anak berjalan menuju air panas di gelas itu ya, mau meraih gelas yang berisi air panas. Terus kita bilang, jangan pegang gelas itu, airnya panas. Nah, jangan pegang gelas itu, airnya panas. Itu kan ada kalimat positifnya, kata positifnya, kata negatifnya. Mohon maaf, apa kata negatifnya? Jangan. Nah, kata jangan itu tidak akan terekam di memori anak. Yang terekamnya adalah pegang gelas itu, airnya panas. Jadi walaupun kita gogorowokan, air itu dijewang mah si anak, dia akan tetap maju ngambil gelas itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kata negatifnya itu si anak tidak terekam. Nah, seperti itu pula keyakinan kelas yang kita buat ya. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Jadi kita rubah ke kalimat positif. Misalnya keyakinan kelasnya seperti ini, jangan berlarian di lorong kelas. Nah, berarti kita rubahnya kayak gimana nih? Jangan berlarian di lorong kelas. Boleh kira-kira jadi gimana? Berjalan dengan pelan di lorong kelas. Terus jangan mencontek ketika ulangan. Kerjakan soal dengan penuh percaya diri atau dengan pekerjaan dengan tanggung jawab ya, kerjakan sendiri. Nah, hal-hal seperti itu udah masuk ke keyakinan kelas.
Dan keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi nggak usah sampai 15 poin gitu ya. Berjalan dengan pelan, mengerjakan soal dengan tanggung jawab, datang tepat waktu terus gitu ya. Nah, kita kelompokkan saja hal-hal yang sekiranya maknanya sama, kita kelompokkan dalam satu nomor. Sehingga ketika keyakinan kelas itu misalnya hanya 5 poin atau 6 poin, anak-anak akan mudah diingat. Jadi, oh iya nih yang udah kita sepakati sama ibu guru ada anu gitu ya. Kalau terlalu banyak anak-anak akan lupa. Jadi gimana mau menerapkan, mengingatnya saja dia lupa. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan sesuai budaya positif daerah. Nah, budaya positif daerah ini adalah budaya yang terjadi di daerah sekitar sekolah kita. Misalnya sekarang ya, kita bikin keyakinan kelasnya sebelum masuk ke kelas, sebelum belajar melaksanakan sholat duha ya, itu keyakinan kesepakatan kelas. Nah, sholat duha ini kan udah sesuai dengan budaya positif daerah kita yang agamis ya, lingkungan pesantren. Jadi bekerja sama juga Bu Leli membiasakan, memprogramkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik dengan sholat duha dan juga membaca Yasin ya, seperti itu. Nah, kalau udah disusun gimana nih keyakinan kelas? Kita tinjau kembali ada nggak kira-kira poin-poin yang masih satu arti ya, satu makna. Kemudian setelah ditinjau kembali keyakinan ini dipasang, kayak misalnya dibuat di karton ya, dipasangnya jangan di belakang yang susah dibaca oleh anak, tapi harus yang gampang dilihat, misalnya di dekat pintu. Jadi ketika anak mau keluar dibaca, anak mau masuk kelihatan juga gitu, jadi mudah diingatnya. Nah, ini saya udah melaksanakan di kelas 4. Jadi anak-anak saya kasih kertas yang merah itu tuh yang kecil itu ya, yang bisa ditempel, dan mereka saya suruh untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Misalnya kayak tadi ya, datang ke sekolah tepat waktu, atau waktu istirahat tidak boleh di dalam kelas, seperti itu. Nah, kemudian mereka tempel di karton. Setelah ditempel, kita tinjau kembali mana yang masih ada kalimat negatifnya, kemudian mana yang juga satu arti, kita satukan. Setelah itu disusun kembali dan ditulis kembali di dalam karton untuk ditempel di tempat yang mudah dijangkau. Nah, ada lagi posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru ya, peran kita sebagai guru. Ada apa saja sih? Kita itu harus jadi apa saja. Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita sebagai guru udah ada di posisi yang mana? Pak Repi masih di penghukum apa udah pindah? Pengen jadi teman saya. Pengen jadi teman? Teman tapi mesra nanti ini mah. Coba kira-kira kalau yang baik yang mana nih dari kelima posisi kontrol ini? Manajer ya, yang baik ini yang manajer. Kalau penghukum ya udah jelas ya, jadi kita memberikan hukuman. Pembuat rasa bersalah, kita seolah memojokkan anak agar anak itu merasa bersalah gitu ya, dengan kita menjual misalnya gini kalimatnya, kalau misalnya anak yang terbisa-bisa gitu ya di papatahan teh. Nah, kamu tuh gak kasihan ya sama ibu kan udah capek-capek ngajarin kamu, tapi kamu malah bercanda di kelas. Nah, itu kan pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ini bisa sebagai teman ya, tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, posisi guru sebagai teman ini akan mengakibatkan anak ketergantungan sama guru ya. Jadi misalnya Pak Repki gini, sok hayo orang lomba lari, tenang ayah bapak iya. Nah, ketika anak mendapatkan kesulitan, tenang we, aku mah daya Pak Repki yang jadi bantuan ke Pak Repki. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi yang baik itu dengan posisi kita sebagai guru SD adalah di pemantau atau manajer. Yang paling baik adalah di manajer. Nah,
ini ya dijelaskan bahwa seorang guru harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, guru memberi kesempatan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Seperti ini ya. Jadi kita harus bisa memanajeri anak sampai anak itu bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini tadi ada apa nih? Yang ketiga, mengacu pada restitusi. Restitusi itu apa sih? Ini istilahnya udah aneh-aneh lagi ya. Nah, jadi restitusi ini adalah sebuah gambaran dalam bentuk segitiga yang merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi baik pada anak ataupun pada kita orang dewasa ya. Jadi selain kita sebagai guru melakukan restitusi, kalau istilah kasarnya itu apa ya? Nyidang ya, nyidang anak yang bersalah gitu misalnya, tapi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang positif, dengan cara yang lemah lembut. Nah, selain kita sebagai guru bisa merestitusi anak, Bapak kepala sekolah juga nanti bisa merestitusi misalnya ada anak buahnya yang nanti saya nih yang direstitusi yang terlambat misalnya. Nah, Bapak bisa manggil untuk kita direstitusi gitu ya. Nanti kalau sama guru istilahnya ada coaching gitu ya, sama guru itu coaching bukan restitusi. Nah, jadi kita bisa gitu. Nah, langkahnya gimana sih segitiga restitusi ini gitu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya apa restitusi ini gitu? Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter positif sesuai dengan nilai kebajikan universal. Jadi tetap nyambung dari tadi awal, ada nilai kebajikan universal, karakter positif ya, seperti itu. Nah, saya sebentar. Saya sudah mencoba melakukan restitusi terhadap siswa yang terlambat dan niron ya. Nah, jadi ini tahapannya atau bahasanya yang bisa digunakan untuk merestitusi anak. Sebentar ya Bapak dan Ibu, biar videonya rada kencang.
Nah, jadi pada dasarnya anak ini tuh terlambat datang ke kelas. Nah, kemudian saya tanya alasannya kenapa sih dia. Awalnya saya tanya dulu ya, kamu tahu nggak ibu panggil ke sini tuh kenapa? Gitu. Dia bilang nggak tahu bu. Gitu. Terus saya jelaskan tadi saya lihat ibu lihat Aupa datangnya terlambat ya ke sekolah. Iya bu, dia bilang. Terus kan saya tanya alasan kenapa bisa terlambat ke sekolah. Dia ternyata bangunnya kesiangan ya. Saya tanya lagi kenapa bisa bangun kesiangan. Semalam dia ternyata main game sampai kemalaman dan paginya susah untuk bangun gitu. Nah, setelah dia mengakui, setelah saya identifikasi permasalahannya dan dia mengakui kesalahannya, saya tanya lagi. Jadi, nah di proses restitusi ini kita tidak langsung memberikan adjustment ya, hukuman ataupun tidak langsung memberikan jalan keluar, tapi kita kembalikan lagi ke anak. Kalau misalnya kamu melakukan kesalahan seperti itu, apa sih kira-kira yang akan kamu lakukan yang bisa memperbaiki kesalahan itu? Nah, dia berpikir kemudian bilang bahwa dia tidak akan tidur malam-malam lagi. Dia tidak akan main game malam-malam agar tidak terlambat tidur dan tidak terlambat bangun. Nah, seperti itu. Setelah dia menyadari kesalahannya, dia punya jalan keluarnya sendiri, saya tanya kembali dengan tentunya dengan lemah lembut ya kalau restitusi ini, walaupun mungkin kalau untuk hal-hal yang perilaku yang sudah menyimpangnya lebih jauh gitu, kadang kita suka gemes sendiri, emosi. Tapi nah disitulah fungsi kita sebagai manajer, selain memanajeri anak, kita juga memanajeri diri sendiri gitu agar bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, kita tanya lagi sama anak, kira-kira mau dimulai kapan? Ya, hal yang tadi kamu bilang bahwa kamu mau memperbaiki kesalahan, dia bilang nanti malam saya mulai bu, saya tidak akan tidur malam-malam lagi. Nah, setelah itu saya kasih keyakinan bahwa jika kamu melakukan hal itu, kamu akan menjadi anak yang baik, anak yang berguna, dan nantinya akan menjadi manusia yang sukses. Tak lupa juga kita ucapkan terima kasih ya. Nah, kalau ini anaknya niron nih bu, nyontek. Nah, ini anak memang aduh susah ini. Nah, udah beberapa kali ketahuan nyontek dan tadi saya panggil gitu ya, saya lakukan restitusi dan sekalian ini saya rekam juga kemarin untuk tugas di PGP juga. Nah, anaknya ini ketika ulangan dia nyontek gitu dan saya tanya kenapa. Nah, Bapak dan Ibu ini restitusi juga ya anak yang terlambat. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya, restitusi yang harus kita laksanakan ketika anak mengalami permasalahan baik yang ditimbulkan dengan dirinya sendiri ataupun dengan temannya yang lain. Misalnya ada anak yang berantem dengan temannya, kita berarti panggilnya dua-duanya gitu, mau satu-satu dulu, mau langsung dua-duanya boleh. Kita tanya apa yang terjadi sampai mereka benar-benar mengakui dulu kesalahannya seperti apa. Nanti mereka juga kita persilahkan untuk mencari solusinya sendiri, sehingga nanti itu melatih ketika anak melakukan perilaku, dia juga akan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukannya. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu perhatiannya. Hal yang bisa kita simpulkan adalah bahwa di sekolah ini yang paling penting adalah terciptanya budaya dan lingkungan yang positif. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri tentunya, dari kesadaran diri sendiri, baik kita sebagai gurunya ataupun anak-anak kita di kelas. Nah, setelah tercipta lingkungan yang positif, nanti pembelajaran juga akan aman dan menyenangkan bagi anak-anak ya. Lalu hal yang pertama harus kita laksanakan untuk pembentukan budaya positif adalah menciptakan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas dengan diskusi dengan anak. Kemudian kita juga sebagai guru harus memahami posisi kontrol kita sebagai guru itu yang baik yang di mana gitu, sebagai apa. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu partisipasinya, waktunya atas
kehadirannya juga di diseminasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah satu penerapan disiplin baik di sekolah dan di kelas adalah dengan menyusun keyakinan kelas. Berikut ini adalah praktik penyusunan keyakinan kelas dengan siswa saya di kelas 4 SD Negeri 2 Rancah.